Om Swastiastu. Baik, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek akhir ujian semester 2 dengan mata kuliah basis data dengan judul proyek basis data Alpha Laundry. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Octavian Stefani Marpau dengan NIM akhir 026, Ika Devandi Pramana dengan NIM akhir 063, Vitodius Warawu dengan NIM akhir 024, dan saya sendiri, Dewa Sidik Chandra Mayasa dengan NIM 093. Baik, kami langsung saja untuk masuk ke presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis sistem yang dikembangkan. Di Alpha Laundry merupakan sebuah bisnis mencuci baik pakaian, selimut, boneka, sepatu, dan lainnya. Alpha Laundry ini sendiri bertempat di Jalan Ratulangi, Desa Cinangdalam, Beleleng. Tidak bertempat di situ saja. Menurut informasi yang kami dapat, juga Alpha Laundry ini juga memiliki cabang yang bertempatan di Denpasar. Dalam mengelola bisnisnya, Alpha Laundry masihlah menggunakan sistem manual dalam mengelola data-datanya, seperti dalam catatan pesanan cucian dari pelanggan melalui nota yang sudah memiliki lambang Alpha Laundry sendiri dan buku jurnal pada umumnya. Bisa dilihat seperti di gambar sebelah sini ya, di notanya. Baik, selanjutnya memproses data yang dilakukan oleh pegawai Alpha Laundry ini masih menggunakan sistem tulis tangan dalam mencatat papan tulis. Seperti yang ada di gambar, dengan berdasarkan hasil observasi ini, kami akan membuat sebuah sistem yang bertujuan untuk dapat memudahkan kinerja pegawai dan mencatat serta menyimpan data-data yang dapat dalam nota cucian tersebut secara teknologi melalui komputer dan dapat terhubung ke printer. Dalam sistem yang kami maksudkan yaitu kami akan mengembangkan sistem bagian administrasinya seperti yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya. Baik, yang selanjutnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem. Baik, selanjutnya. Gambaran umum sistem. Penjelasan flowchart yang akan saya jelaskan yang pertama ini yaitu adalah menggunakan sistem manual. Bisa dilihat di gambar samping penjelasan flowchart Alpha Laundry. Yang pertama, proses dimulai ketika pelanggan memberikan pakaian mereka dan pegawai dari laundry ini akan menerimanya. Lalu pegawai mengukur atau menimbang pesanan pakaian yang telah diterima. Setelah diterima, pegawai akan mencatat pesanan-pesanan tersebut di buku jurnal yang telah disediakan oleh pemilik laundry. Setelah dicatat dalam buku jurnal, pegawai juga akan mencatat di nota, di mana nota ini nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan menerima nota yang berisi catatan pesanan. Selanjutnya, setelah itu pegawai memproses pesanan pakaian dari pelanggan. Dan ketika sudah selesai, yang terakhir, pelanggan melakukan pembayaran dan setelah selesai, pelanggan dapat mengambil dan membawa pulang pesanan pakaiannya. Baik, selanjutnya. Baik, flowchart yang akan saya jelaskan selanjutnya ini adalah flowchart Alpha Laundry yang sudah menggunakan sistem komputer dalam mencatat data pesanannya. Bisa dilihat gambar di samping ini. Penjelasan flowchartnya yaitu pertama, proses dimulai ketika pegawai menerima pesanan. Yang kedua, pesanan ini sendiri diberikan oleh pelanggan. Selanjutnya, setelah diterima pegawai mengukur atau menimbang pesanan pakaian yang diterima. Setelah itu, untuk dapat mencatat pesanan tersebut, pegawai dapat login ke sistem yang telah digunakan. Setelah login, pegawai dapat membuat catatan dari pesanan pelanggan tersebut. Setelah itu, pegawai memprint nota laundry. Setelah selesai, pelanggan akan menerima nota pesanannya. Setelah itu, pegawai memproses pesanan. Dan yang terakhir, ketika selesai, pelanggan akan melakukan pembayaran. Baik, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain basis data. Next.
Nah, di sini ada terlihat yaitu ada normalisasi basis data. Di mana nanti datanya kita akan normalisasi di bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF. Jadi untuk tujuannya di sini adalah untuk mempermudah dalam membacakan data atau tabel-tabel yang akan kita masukkan di dalamnya. Nah, di sini kita melihat di nota yang di sebelah kanan di mana ada nota alpha loadingnya. Nah, setelah kita mengumpulkan data-data dan tabel-tabel yang sudah kita isikan kemarin, maka kami sudah melakukan normalisasi dan telah membuat satu NF di mana satu NF ini yaitu tabel itu dikatakan satu NF itu jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut itu hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, jadi tabel yang belum dinormalisasi itu perlu diubah sehingga akan dibentuk menjadi satu NF. Maka tidak ada misalnya kan intinya ya normalisasi satu NF ini itu tidak boleh ada grouping. Nah, grouping data ataupun itu duplikasikan data. Nah, di sini kan tidak ada ketergantungan. Nah, ada misalnya kan nota. Jadi nilainya atau datanya itu nomor nota saja. Dan begitu dengan selanjutnya misalnya tanggal, jadi tanggal itu semuanya. Nah, di sini kami sudah membuat satu NF-nya yang dimana ada nomor nota, tanggal, ID pelanggan, nama, alamat, telepon, jenis item, jumlah, harga, estimasi selesai, berat, dan total harga yang dari baju atau dari barang yang di laundry ini. Nah, sekarang kita akan lanjut di 2NF ini, di mana ada tabel jenis cucian. Nah, di sini ada syarat 2NF ini di bawah tidak ada diperkenakan adanya fungsional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Nah, jadi di apa itu maksudnya itu fungsional itu adalah setiap atribut yang buka kunci itu atau non key itu tergantung secara fungsional atau terhadap primary key. Nah, di sini kita bisa membentuk 2NF di sini yaitu di mana pada data normalisasi itu harus dipecah berdasarkan primary key yang sudah kita sudah tentukan. Misalnya kan ada ID pelanggan. Nah, jadi dia sebagai primary key. Misalnya juga dengan nomor pesanan. Nah, di situ akan menjadi 2NF atau menjadi primary key. Nah, maka tidak ada tabel atau barang yang atau nama barang yang bergantungan. Misalnya kan untuk barangnya atau untuk jenis cuciannya itu kan hanya satu tabelnya yaitu jenis item sama harga. Demikian juga dengan pelanggannya. Jadi pelanggannya itu tidak bergantung dengan namanya cucian atau jenis-jenis cucian. Jadi dia satu tabel lagi, yang dimana tabel pelanggannya itu ada ID pelanggan, nama, telepon, bersama alamat. Demikian juga dengan transaksi, di mana transaksi itu terdapat nomor nota dan harga maupun tanggal atau berat yang dimasukkan di dalam tabel. Jadi kita tentu tahu bahwa 2NF itu akan dibagi-bagi tabel. Next. Nah, di sini ada 3NF, di mana 3NF itu tidak diperkenankan adanya itu transitive dependency, yaitu di dalam sebuah tabelnya itu. Nah, misalnya kan tabel hasil relasi itu, misalnya kan di mana kondisi tersebut itu terdapat suatu atribut yang tidak tergantung. Nah, tidak bergantung pada primary key itu, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Nah, misalnya kan tabelnya di mana tadi? Di estimasi. Atau ini untuk tabel pegawai. Nah, kan tadi di 2NF itu tidak ada untuk tabel pegawainya, atau cuman di mana ada cucian, pelanggan, dan transaksi. Nah, di sini kita sudah membagikan tabel lagi. Nah, maka tidak ada ketergantungan lagi di antara tabel-tabel yang ini. Nah, di jenis cucian itu di jenis cucian sudah satu tabel. Nah, kemudian di jenis pelanggan atau tabel pelanggan itu sudah satu tabel. Demikian juga dengan pegawai. Nah, di sini dapat pegawainya itu ada ID pegawainya, kemudian ada nama, telepon, sama alamat. Nah, demikian juga dengan tabel transaksinya. Bisa kita ketahui bahwa pesanan atau nomor pesanan yang sudah kita pesan, maka itu langsung saja kepada berapa jumlahnya.
Nah, untuk totalnya itu berarti totalnya itu adalah berapa beratnya dari barang yang sudah kita pesan. Nah, jadi dimasukkan dalam satu tabel transaksi. Kemudian untuk detailnya itu ada nomor notanya. Nomor nota dari barang yang sudah dipesan atau dari laundry itu. Nah, itu ada nomor pesanannya juga dan ID pelanggannya. Kemudian ada total dan estimasi selesai. Nah, di sini ada estimasi selesai. Berarti ini untuk yang terakhir. Jadi demikian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu materi mengenai entity relationship atau ERD dari Alpha Laundry. Nah, ERD-nya sendiri yaitu ada pegawai yang memproses sebuah pesanan, yang pesanan ini nantinya diberikan oleh pelanggan, dan nanti dari pelanggan akan menghasilkan sebuah nota. Nah, sebuah nota ini akan diproses oleh pegawai. Untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Baik, pada relasi yang pertama yaitu ada entitas pegawai dan entitas pesanan, di mana pegawai memproses sebuah pesanan. Satu pegawai dapat memproses lebih dari satu pesanan, sedangkan banyak pesanan dapat diproses oleh satu pegawai. Jadi relasi antara pegawai yang memproses pesanan adalah one to many. Nah, relasi minimumnya yaitu untuk dapat memproses sebuah pesanan dibutuhkan satu pegawai dalam memproses satu pesanan untuk dapat terjadi sebuah relasinya. Slide selanjutnya. Pada relasi kedua yaitu terjadi antara pesanan dan pelanggan. Pada relasi ini terjadi sebuah pesanan diberikan kepada pelanggan. Maksudnya di sini sebelum pegawai memproses sebuah pesanan, pastinya pesanan akan diberikan terdahulu oleh pelanggan. Pada relasi ini menggunakan many to one, di mana banyak pesanan dapat diberikan oleh satu pelanggan. Karena banyak pesanan dapat diberikan oleh satu pelanggan, begitu juga kebalikannya, satu pelanggan dapat memberikan lebih dari satu pesanan. Untuk derajat minimumnya sendiri adalah minimal harus ada satu pesanan yang dapat diberikan oleh satu pelanggan. Relasi selanjutnya yaitu relasi antara pelanggan dan juga nota, di mana pada relasi selanjutnya ini terdapat entitas itu pelanggan menghasilkan nota, di mana setelah pelanggan memberikan pesanan, pastinya pelanggan akan menghasilkan sebuah nota dari pesanan yang akan diproses. Pada relasi ini menggunakan one to one, karena satu pelanggan hanya bisa mendapatkan satu nota, sedangkan sebaliknya, banyaknya nota hanya dapat diberikan kepada satu pelanggan. Untuk derajat minimumnya sendiri adalah minimal harus ada satu pelanggan untuk dapat menghasilkan satu nota. Selanjutnya, selanjutnya yaitu relasi antara nota dan pegawai. Pada relasi selanjutnya yaitu terdapat entitas nota dan pegawai, di mana nota diproses oleh pegawai. Pada relasi ini menggunakan many to one, karena banyaknya nota diproses oleh satu pegawai saja. Begitu sebaliknya, satu pegawai dapat memproses lebih dari satu nota. Untuk derajat minimumnya sendiri adalah harus terdapat satu nota untuk dapat diproses oleh satu pelanggan. Baik, selanjutnya. Baik, pada materi selanjutnya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain relasi antar tabel. Desain relasi antar tabel ini kita sudah buat di localhost atau di MySQL. Seperti yang bisa dilihat di PPT, yaitu ada 4 tabel. Ada tabel pelanggan, pegawai, pesanan, dan nota. Di tabel pelanggan, primary key-nya terdapat pada ID pelanggan dengan char 20, ada nama pelanggan varchar 25, nomor telepon char 15, dan alamat dengan teks. Yang kedua yaitu ada tabel pegawai dengan primary key-nya yaitu ID pegawai char 20, nama pegawai varchar 25, nomor telepon char 15, dan alamat txt. Yang ketiga yaitu adalah pesanan. Pesanan primary key-nya di sini terdapat pada ID pesanan, terdapat pada char 20, primary key-nya ada ID pegawai char 20, ID pelanggan char 20, dan selanjutnya itu ada jenis layanan char 12, jenis item varchar 25, berat char 10, tanggal masuk date, dan harga yaitu char 11. Dan yang terakhir ada tabel nota. Primary key-nya yaitu terdapat pada ID nota dengan char 20 dan origin key-nya yaitu ada ID pesanan char 20, ID pegawai char 20, ID pelanggan char 20, estimasi selesai yaitu date, diskon char 5, dan total harga char 11. Baik, di sini yaitu ada desain tabel secara lengkap. Yang di samping
ciri yaitu tabel dengan non-SQL. Kami membuatnya dengan Word, dengan Microsoft Word secara manual. Selanjutnya yang disiapin yaitu dengan SQL atau dengan database yang sudah kita relasikan seperti diagram sebelumnya. Baik, selanjutnya kepada penjelasan selanjutnya disilakan. Baik, lanjut untuk penjelasan materi kami. Di sini ada desain antarmuka sistem informasi laundry atau interface. Nah, di sini untuk yang pertama, di dalam misalnya kan di Alpha Laundry itu akan ada komputerisasi gitu. Nah, di sini akan ada layanan sistem informasi atau sistem informasi antarmuka pengguna. Misalnya kan kita akan masuk kepada data kita atau kita masuk kepada menu login, maka kita akan memasukin dulu username sama password. Nah, jika kita mempunyai username sama password, tinggal kita akan ke menu login. Nah, kita akan klik login. Nah, jika tidak, maka kita ke sign atau mendaftar, di mana di dalam sebuah informasi laundry itu komputerisasi akan dibutuhkan yang namanya username sama password. Nah, jika tidak mempunyai akun username sama password, kita akan ke yang ke slide yang kedua, yaitu adalah ada pendaftaran akun. Maka di sini ketika kita mengklik sign, maka kita akan masuk pada pendaftaran akun. Maka akun kita akan didaftarkan dan akan diminta yaitu nama kita, kemudian ada tanggal lahir, ada tempat lahir, jenis kelamin, nomor telepon, username sama password. Nah, setelah kita memasukkan nama-nama atau data-data yang diminta di sini pendaftaran akun ini, maka kita akan tinggal mengklik daftar. Nah, setelah klik daftar, maka secara otomatis akan tersimpan data kita, yang dimana username sama passwordnya itu kita akan tersimpan langsung. Nah, setelah itu akan beralih pada tampilan yang pertama tadi, yang dimana ada menu loginnya. Nah, untuk masuknya itu kita akan membutuhkan username dan password, yang dimana username dan password itu yang sudah kita daftarkan tadi di menu pendaftaran. Maka yang sudah kita masukkan di situ akan kita masukkan di menu loginnya. Kita akan tinggal username, password, dan kemudian login. Kemudian next. Nah, di sini ada menu pencarian barang. Di sini ada beberapa menu daftar barang. Nah, di sini setelah kita login, maka kita akan ke interface selanjutnya, di mana ada daftar-daftar barang. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari daftar-daftar barangnya, di sini dipersiapkan menu-menu untuk mencari barangnya, di mana kita akan bisa memasukkan ID barang, nama barang, harga, dan jumlah. Nah, setelah kita memasukkan ID barang, misalnya kan baju atau jaket, kemudian kita ada nama barang, ID barang, misalnya ID barangnya 001. Nah, untuk nama barangnya kita masukkan jaket. Kemudian harganya misalkan 5.000. Nah, kemudian ada jumlahnya itu misalkan barang yang jumlahnya masuk itu misalnya kan 2. Nah, setelah kita memasukkan atau melengkapi data-data ini, maka kita tinggal mengklik tombol yaitu cari. Atau jika tidak ada di dalam data yang sudah kita cari ini, atau data-data yang yang kita cari ini tidak sesuai dalam barangnya atau dalam tabelnya, itu tidak akan tampil atau memberikan peringatan bahwa tidak ada data atau barang yang kita akan cari. Nah, jika pas atau ada barang yang kita cari itu sesuai data yang dimintanya, maka secara otomatis akan dibawakan dalam tabel atau dalam barang tersebut yang kita akan cari. Jadi demikian untuk interface atau antarmuka di Alpha Laundry ini. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan judul project basis data Alpha Laundry. Apabila ada kesalahan yang tidak kami ketahui, kami mohon maaf karena kami juga manusia biasa. Baik, selamat malam dan Om Santi Santiantila. Terima kasih.